Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu setiap keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke sorga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Sehat Dimulai di Rumah. Masuk hutan Kalimantan mencari naga, ketemunya gorila, singa, dan gajah. Kesehatan keluarga sangatlah berharga, itu harus dimulai dari dalam rumah. Lantas bagaimanakah hidup sehat dimulai di rumah? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita, saat ini sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Bapak Regan Mandias. Menamatkan pendidikan S2 dari Adventist University of the Philippines, Bapak Regan Mandias MSN saat ini melayani sebagai salah seorang dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Kelabat. Beliau menikah dengan Ibu Lea Andi Sintia MSN yang juga adalah dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Kelabat. Kepada keluarga Bapak Regan Mandias, Allah mengaruniakan 3 orang buah hati, Dwayne, Hanania, dan Moses. Mereka adalah keluarga yang senang melayani, suka berbagi, dan rendah hati. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Bapak Regan Mandias dan Ibu Sintia. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Amin. Karena topik kita adalah tentang kesehatan. Amin. Iya, Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini di program Kapas Cornelius Media. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah boleh bersedia menjadi narasumber kami. Walaupun kami percaya ada begitu banyak kesibukan dalam pelayanan di Universitas Kelabat. Sekali lagi terima kasih. Bapak Regan Mandias dan Ibu, kita akan mulai diskusi kita. Namun sebelumnya saya ajak untuk kita satu di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Dan kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Bapak Regan Mandias. Tuhan tuntun agar diskusi kami ini boleh membawa berkat, boleh menjanjikan informasi rohani terkait dengan kesehatan di dalam kehidupan rumah tangga, dan biarlah ini boleh mempersiapkan kami, boleh hidup bahagia di dunia ini, dan akan bersiap ke sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Regan Mandias dan Ibu, topik kita adalah sehat dimulai di rumah. Nah, mengapa topik ini penting untuk diangkat dalam sebuah diskusi seperti di program Kapas kali ini? Dan kira-kira dari diskusi kita apa saja sasaran yang boleh kita dapatkan dari diskusi ini? Silakan Bapak Mandias dan Ibu. Kenapa topik ini saya rasa penting untuk kita bahas bersama, Pendeta Widodo? Ya. Kami kebetulan berlatar belakang perawat. Betul. Dan ketika kami ke rumah sakit, yang mengagetkan saya adalah ternyata saat ini banyak sekali anak-anak yang menderita penyakit yang seharusnya itu diderita oleh orang tua, tapi umur yang masih muda belasan tahun sudah menderita penyakit-penyakit yang biasanya itu diderita oleh orang-orang berusia 50-60-an tahun. Saya kasih contoh mungkin anak usia 12 tahun dia menderita gagal ginjal kronis dan harus melakukan hemodialisa. Wow. Setelah kita coba tanya, gali-gali, ternyata pengakuannya sangat-sangat mengejutkan kami. Dia mengatakan, ibunya mengatakan bahwa anak ini sejak kecil tidak mau minum air putih. Maunya soft drink aja. Soft drink, pagi, siang, sore ketika dia haus, soft drink. Pada siang hari ketika suasana terik, dia maunya soft drink yang dingin. Dan usia 12 tahun sudah mengalami gagal ginjal. Itu suatu hal yang tragis
yang merupakan kebiasaan yang kita mulai dari rumah. Seperti Betul. itu, Pendeta. Jadi ini sangat penting ya, karena menurut pengalaman pelayanan ya, Bapak betul. Regen Mandias. Bagaimana menurut Ibu? Mengapa topik ini penting dan apa sasaran kita saat ini? Silakan. Menambahkan seperti yang Bapak Mandias ada sampaikan, ada begitu banyak berita-berita yang kita dengar. Artis-artis cilik juga meninggal pada saat masih sangat muda. Betul. Yang seperti dibilang bahwa itu penyakit-penyakit yang harusnya diderita oleh orang dewasa. Tetapi ternyata sekarang bukan orang dewasa saja yang menderita penyakit-penyakit kronis yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kami berpikir bahwa ini semua harus dimulai dari rumah masing-masing. Supaya generasi kita, penerus kita, itu boleh dalam keadaan yang sehat. Seperti itu, Pendeta. Baik, jadi ini memberi edukasi dan informasi ya. Iya. Tentang betapa pentingnya kesehatan itu dimulai di rumah. Karena ada beberapa kasus yang sudah disebutkan tadi, masih berusia sangat muda, tapi mengidap penyakit yang seharusnya diidap oleh orang-orang yang sudah lebih berumur ya. Berumur, iya betul. Baik. Pendeta. Nah, kira-kira apakah ada penelitian atau hasil riset Bapak Mandias dan Ibu tentang kesehatan dan kaitannya dengan pola hidup di dalam rumah atau keluarga? Silakan. Oke. Dari data yang kami pernah baca, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023, pada bulan Januari 2023, ada 1.645 anak di Indonesia menderita diabetes, Pendeta. Wow. Itu meningkat 70% dari tahun 2010. Itu sangat tinggi peningkatannya. Lalu dari Direktur Utama BPJS, Bapak Ali Gufron juga mengatakan bahwa pasien anak menderita diabetes meningkat sekitar 1.000 kasus pada tahun 2022. Jadi peningkatan diabetes sangat tinggi untuk anak-anak. WHO memprediksi 89% kematian di tahun 2030 yang berhubungan dengan penyakit gaya hidup. Itu WHO sudah memprediksi, Pendeta. Jadi kita harus mulai start itu di rumah kita sendiri. Supaya anak-anak kita sehat, umur panjang, bahkan nanti ketemu Tuhan Yesus masih dalam keadaan yang sehat. Amin. Ada tambahan dari Bapak Mandias? Silakan. Iya, yang paling kita takutkan sekarang sebenarnya adalah penyakit-penyakit akibat gaya hidup. Bukan virus. Virus COVID sepertinya sudah menjadi hal yang kurang menakutkan sekarang. Namun penyakit gaya hidup itu nggak langsung membunuh, Pendeta. Tapi prosesnya itu dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Tapi pasti. Dan itu semua kita boleh rubah mulai dari rumah. Kebiasaan yang kita bangun di rumah dengan anak-anak kita sehari-hari itu akan membuat kehidupan mereka ke depan itu akan menjadi lebih baik dan tentunya lebih sehat. Baik, terima kasih. Nah, dari beberapa data dan fakta yang tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya seperti yang ada di penelitian tadi ya? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Silakan. Dari yang pernah kami baca, Pendeta, di buku Membina Pola Makanan dan Diet, halaman 11, itu kutipan yang sangat menyentil sekali bagi orang tua. Dikatakan seperti ini, banyak anak menderita akibat pelanggaran orang tua mereka. Jadi kalau anak kecil sakit akibat gaya hidup, berarti orang tuanya yang mungkin salah saat atau melanggar aturan kesehatan. Oleh sebab itu, orang tua harus tahu bagaimana supaya anak mempunyai pola hidup yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Baik, jadi peran orang tua ya? Iya, Pendeta. Ya. Benar sekali, peran orang tua itu sangat penting. Karena nggak mungkin kita makan sesuatu yang lain dengan anak kita. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita di meja makan, nggak mungkin saya makan daging kemudian saya paksakan anak saya untuk makan tempe. Anak-anak akan melihat kebiasaan orang tua. Ketika mereka melihat orang tua mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, tidur tepat waktu, saya yakin anak-anak itu akan melihat contoh di dalam keluarga dan mereka akan mengikuti kebiasaan kita. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, apalagi orang-orang yang tinggal di perkotaan,
Orang tua senang sekali mengajak anak-anak ini pergi ke restoran fast food. Yes, betul. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu melihat hal ini? Ya, ini adalah fenomena yang kita nggak bisa hindari saat ini, Pendeta. Keluarga lebih senang untuk mengkonsumsi makanan cepat saji, pingin makan ini tersedia di luar. Kalau kita punya uang, bahkan sekarang kita tinggal memesan dengan jari kita, Betul. itu datang semua. Dan itu merupakan satu tantangan yang sangat besar untuk masing-masing keluarga yang ingin hidup sehat. Karena tantangan di luar sana sangat-sangat besar. Banyak sekali yang menyajikan makanan-makanan yang enak untuk kita makan. Enaknya hanya di sini, tapi di perut sebenarnya menyiksa kita. Seperti itu. Kalau Ibu melihatnya seperti apa? Kalau ada ibu-ibu yang ajak ke anak-anak ke fast food atau restoran cepat saji, kira-kira apa yang ada di dalam benak pikiran dari seorang ibu? Kalau dari seorang ibu memang mungkin Pendeta saat anak minta, kita suka untuk kasih karena kita ingin menyenangkan anak kita, bikin mereka bahagia, senang, gitu kan. Tapi yang kita harus ingat lagi adalah jangan karena kita ingin membahagiakan mereka sekarang, tetapi nanti untuk berikutnya, di kehidupan berikutnya, mereka akan susah dan menderita, Pendeta. Jadi alangkah baiknya kita mengurangi, kalau belum bisa ya mengurangi, untuk sering-sering berkunjung ke rumah makan yang tidak sehat, seperti itu, Pendeta. Jadi apa dibenarkan bila ada orang tua yang menggunakan alasan, kan sekali-sekali saja. Apa bisa dibenarkan atau tidak hal ini? Sebenarnya tidak bisa dibenarkan juga, Pendeta, tapi kan mungkin agak susah kalau langsung tidak bisa sama sekali. Tapi perlahan-lahan bilang, sebulan sekali boleh, atau 2 minggu sekali boleh, 3 minggu sekali boleh, tapi ntar lama-lama sebulan sekali, 2 bulan sekali, lama-lama sudah tidak ada. Mungkin untuk perlahan-lahan, Pendeta. Kalau memang keluarga tersebut sudah terbiasa untuk makan-makan di restoran, Pendeta. Baik, jadi ini perlahan-lahan dikurangi sampai boleh tidak sama sekali. Tidak sama sekali, betul sekali. Baik. Terima kasih Bapak Regen Mandias dan Ibu. Di segmen pertama kita sudah dapat informasi tentang betapa pentingnya kesehatan itu dimulai di dalam kehidupan keluarga kita dan bagaimana kita boleh meningkatkan pola hidup yang sehat dan berkualitas ya. Sahabat Kapas, kita akan jeda sejenak, jangan beranjak dulu sebab sesudah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sehat dimulai di rumah. Kami akan kembali di dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sehat dimulai di rumah bersama dengan narasumber kita yaitu keluarga Bapak Regen Mandias. Bapak Mandias dan Ibu, kita sudah dapat pentingnya sehat itu dimulai di rumah dan kasus-kasus banyak anak-anak yang sudah mengidap penyakit yang seharusnya diderita oleh orang yang lebih dewasa tadi sudah dikemukakan. Nah, kira-kira sekarang faktor apa saja yang menyebabkan orang tua dewasa ini ya, termasuk bisa jadi saya dan Bapak Mandias dan Ibu, dewasa ini tidak begitu peduli lagi dengan kesehatan khususnya anak-anak mereka. Apa faktor yang menurut Bapak Mandias dan Ibu mempengaruhi sehingga orang tua tidak peduli lagi dengan pola hidup anak-anak? Silakan. Oh, baik, Pendeta. Terima kasih. Yang menjadi mungkin yang beberapa faktornya adalah orang tua zaman sekarang sudah sibuk. Bukan hanya bapak yang bekerja, ibu juga bekerja. Betul. Jadi untuk menyiapkan makanan yang sehat itu perlu proses malamnya. Kita harus menyiapkan semuanya, segala sesuatunya dengan baik, baru kita bisa proses pagi harinya. Dan orang tua yang sibuk kadang-kadang sudah lelah, sudah capek, jadi ya sudah apa saja yang cepat. Yang tinggal dibikin sudah langsung jadi, tinggal goreng langsung jadi. Itu mungkin faktor pertamanya, kesibukan orang tua.
Faktor keduanya mungkin kurang pengetahuan dari orang tua tersebut. Mungkin mereka, mungkin para orang tua belum mengetahui mana itu yang sehat, mana itu yang tidak sehat, yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan. Dan yang ketiga mungkin sudah tahu, tapi belum bisa untuk melakukan atau sulit untuk melakukannya. Yang tadi karena mungkin kesibukan, sudah tahu, oh nggak bisa ini, nggak bisa ini. Tapi karena kesibukan pendeta, jadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Seperti itu pendeta. Mungkin itu faktor-faktornya pendeta. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Bapak Mandias? Mungkin saya kasih contoh ya, pendeta ya. Dewasa ini memang kesibukan itu terkadang kita merasa 24 jam itu terlalu kurang buat kita. Iya. Mungkin kita kalau di daerah yang masih agak sepi, itu pergi ke kantor jam 7 itu masih hal yang biasa. Tapi mungkin teman-teman kita, keluarga-keluarga yang tinggal di daerah perkotaan, yang pukul 6 itu sebelum pukul 6 udah harus ke kantor. Bagaimana nasib dengan anak-anak mereka di rumah? Siapa yang menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka? Kalaupun ada yang menyiapkan itu pasti pembantu. Tapi kalau tidak ada pembantu di rumah, tidak ada pilihan lain selain biasanya itu akan fast food. Kalaupun kita memang berkomitmen sebagai orang tua untuk memberikan makanan yang sehat, seperti yang Ibu Mandias sudah katakan tadi, mungkin waktu yang harus kita korbankan. Pada malam hari ketika kita pulang dari kantor, kita harus menyiapkan makanan yang akan kita masak pada besok hari. Sehingga pada besok hari kita hanya memerlukan waktu sebentar untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya juga mungkin salah satu faktor itu adalah teknologi sekarang itu kita nggak bisa bohongi. Para orang tua ketika sampai di rumah, pinginnya itu me time. Waktu untuk rileks buat saya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk browsing atau menonton dan lain sebagainya. Dan ketika mereka pingin me time, waktu untuk relaksasi, mereka nggak mau diganggu, efeknya adalah anak-anak itu dibiarkan untuk menggunakan handphone, untuk bermain gadget, sehingga kesibukan yang ada bukan kesibukan yang menyehatkan, tapi antara anak dengan orang tua, semuanya sibuk dengan hal yang tidak menyehatkan. Kita makannya yang sudah tidak sehat, gerak badannya kurang, yang ada adalah penyakit yang menunggu waktu untuk kita derita. Jadi faktor teknologi ya. Faktor teknologi juga berperan penting dalam hal ini. Iya. Baik. Nah, bila orang tua punya mentalitas seperti ini, ada orang tua yang saya dapati, ya yang penting saya bekerja, saya punya uang, dan saya mampu menyiapkan apa-apa saja yang anak saya butuhkan, itu sudah cukup. Yes. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Mandias dan Ibu terhadap mentalitas yang seperti itu? Iya, saya rasa terkadang prioritasnya. Terkadang kita orang tua berpikir yang penting saya kasih makan anak saya, saya kasih mereka pendidikan, kebutuhan mereka semua saya penuhi, saya sudah memenuhi kebutuhan saya sudah memenuhi tanggung jawab saya sebagai orang tua. Tapi terkadang kita lupa dengan hal mengenai kesehatan anak. Kesehatan anak. Coba kita bayangkan, kalau seandainya kita sibuk bekerja, kurang mengalokasikan waktu dengan anak untuk melihat apakah mereka hidup sehat atau tidak. Apa jadinya dengan pekerjaan kita ketika anak kita sakit? Ketika anak kita sakit, otomatis prioritas kita akan ke anak. Iya, betul. Kita akan mengesampingkan pekerjaan kita akan mengesampingkan bisnis apapun itu demi kesehatan anak. Tapi kenapa kita nggak mencoba untuk mencegah supaya anak kita tidak sakit? Kita memprioritaskan kesehatan mereka. Makanan mereka kita prioritaskan, kemudian kita sisihkan waktu dengan mereka untuk berolahraga mungkin bersama. Itu hal sebenarnya itu adalah hal yang mudah, tapi kembali lagi, masalah utama buat keluarga saat ini adalah waktu yang terlalu sibuk.
Terlalu sibuk ya. Waktu terlalu sibuk. Jadi sehingga prioritasnya agak sedikit bergeser, Bergeser, ya. iya. Betul sekali. Nah, kira-kira tips apa ini yang Bapak Mandias dan Ibu boleh bagikan untuk orang-orang tua supaya mereka boleh membentuk pola hidup yang sehat yang dimulai di dalam rumah? Silakan Bapak Mandias dan Ibu. Yang paling utama itu adalah pendeta, orang tua itu harus jadi contoh. Kita itu adalah contoh yang hidup bagi anak-anak kita. Contohnya tadi, kita bilang jangan main handphone, tapi kita main handphone terus. Atau enggak, jangan makan ini, tapi kita makan di depan mereka sesuatu yang kita larang. Contohnya makan makanan yang tidak bagus, kita makan di depan mereka. Itu contoh yang tidak mereka lihat kenapa mama saya boleh makan, papa saya boleh makan, tapi saya tidak boleh makan. Jadi kita itu yang harus menjadi contoh hidup bagi anak-anak kita, pendeta. Dan memang itu kita harus bertekad di dalam diri kita. Kita harus dengan suami harus memang berkomitmen, kita harus begini, sama-sama melakukannya. Seperti itu, pendeta. Kita bilang anak olahraga, ayo sana olahraga, tapi kita tidak olahraga. Ya kan, pendeta? Seperti itu. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Jadi yang pertama itu ya, langkah pertama menjadi contoh. Di dalam menghidupkan pola hidup sehat. Dari Bapak mungkin? Segala sesuatu itu kita harus belajar untuk memulai. Langkah yang paling berat untuk kita lakukan adalah memulai sesuatu yang baru. Kalau kebiasaan yang salah sudah kita lakukan dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita mendapatkan informasi yang baru, sesuatu yang baik untuk dirubah, kenapa nggak mencoba untuk melakukan perubahan? Cobalah untuk berubah. Cobalah untuk berubah. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita mau berubah, kita nggak sanggup. Yang dipikirkan pertama itu bukan dampak positifnya, tetapi kesulitan-kesulitan saat kita mau merubah itu. Ketika saya ingin menyiapkan makanan yang sehat untuk anak saya, berarti saya harus bangun pagi, waktu tidur saya akan berkurang, berarti saya harus memasak di dapur, sementara ada yang lebih mudah. Tapi kalau suami dan istri berkomitmen untuk melakukan perubahan, memulai sesuatu yang baru, saya yakin mereka akan berhasil. Tapi kita harus mencoba. Walaupun untuk merubah sesuatu itu kan nggak mudah, pendeta. Ya. Pasti kita akan menemui banyak kegagalan. Tapi selama kita masih berkomitmen, saya yakin kita akan bisa membuat keluarga kita kembali mengikuti pola hidup yang sehat. Baik, terima kasih. Berbicara tentang perubahan, kira-kira hal-hal sederhana apa sih yang boleh dimulai di dalam kehidupan rumah tangga untuk pola hidup ini dibiasakan terus-menerus? Kira-kira contoh-contoh praktis apa tentang pola hidup sehat ini yang harus orang tua, paling tidak kalau sudah mendengarkan diskusi kita kali ini, harus segera dimulai. Termasuk saya. Silakan. Mungkin saya kasih contoh keluarga kami. Keluarga kami. Kalau anak-anak ketika mereka pulang dari sekolah, biasanya mereka suka ditawarkan permen. Kami mulai dari rumah, snack yang mereka dapat ketika ada ulang tahun, snack-snack yang memiliki penyedap rasa, itu jangan kita makan. Itu peraturan sederhana yang kita buat di rumah. Kemudian di rumah juga kami buat peraturan sederhana, tidak ada gula putih di rumah. Jadi dengan melihat seperti ini, saya rasa anak-anak itu akan berubah. Oh, ternyata ini nggak bisa kita makan. Ketika kami praktekkan itu, pendeta, anak-anak saya sekarang satu berumur sekolah SMA dan yang duanya itu SD. Mereka kalau mendapatkan snack dari teman yang berhari ulang tahun, mereka akan bawa saya dengan istri. Mami, papi, ini ada snack. Mana yang boleh kami makan? Walaupun mereka tahu ada snack yang enak, tapi itu terkadang membuat mereka sakit. Ada waktu-waktu tertentu ketika kami sibuk, hal itu kami biarkan. Oke, kalian boleh makan. Dan
Tuhan langsung menegur kami. Anak itu kadang jatuh sakit, langsung batuk, pilek, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak tips sederhana yang boleh kita lakukan di rumah untuk membuat sesuatu yang sehat itu menjadi kebiasaan di rumah. Kebiasaan di rumah. Satu lagi pendeta, kami tidak pernah mengizinkan anak-anak kami untuk minum minuman yang manis, bersoda dan manis. Dan mereka tahu itu sampai saat ini, itu adalah sesuatu yang tidak menyehatkan tubuh mereka. Kalau dulu mungkin itu menjadi sesuatu yang berat untuk mereka lakukan, tapi sekarang itu menjadi sesuatu yang mereka lakukan itu karena kesadaran mereka sendiri bahwa itu tidak sehat untuk tubuh mereka. Jadi orang tua harus ajarkan ya? Iya, seperti itu pendeta. Nah dari ibu kira-kira ada hal sederhana apa yang biasanya ibu-ibu nih harus lakukan? Tadi Bapak Mandias bicarakan tentang makanan. Ya. Dari segi pola tidur pendeta, ya kan? Pola tidur mungkin anak-anak sekarang sudah pegang handphone, masing-masing punya handphone. Jadi yang paling kita harus atur adalah jam berapa mereka harus menaruh handphonenya mereka. Jadi di rumah kami, anak kami yang pertama yang sudah SMA, dia sudah punya handphone. Jadi kami punya aturan jam 9 taruh handphone itu di ruang tamu, sudah kami mulai masuk kamar. Dan jam 9 kami sudah start untuk tidur. Walaupun banyak komplain yang dia berikan, tetapi lama-kelamaan dia sepertinya bisa menerima. Di satu saat dia pernah, kami nggak melihat dia membawa handphonenya sampai larut malam mungkin, berapa hari kemudian dia langsung jatuh sakit. Dan saya langsung bilang, itu karena tidur terlalu lama, nggak terbiasa tubuhnya, jadi dia jatuh sakit. Jadi seperti itu pendeta. Mungkin itu dari segi pola tidur ya pendeta. Pola tidur ya. Bagaimana dengan olahraga? Apa yang harus orang tua lakukan supaya anak ini mau berolahraga? Waktu saya kecil, orang tua sering bilang jangan main di luar. Jangan main terlalu banyak berolahraga. Orang tua pinginnya kita itu main di dalam rumah. Tapi yang kita lakukan, kita sering sekali keluar bermain bola, bermain olahraga berpanas-panasan, main hujan pun kita main waktu dulu. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, zaman itu sepertinya berganti. Betul. Saya sering mengajak, ayo anak-anak saya, ayo kita main di luar. Karena mereka senangnya itu di dalam sendiri, dengan gamesnya ketawa ketiwi sendiri, dengan gadgetnya, dengan kadang mereka main games beberapa orang di tempat yang berbeda, dan itu sangat-sangat menyita waktu mereka. Betul. Tapi sekali lagi pendeta, kita butuh komitmen. Komitmen dari diri sendiri. Kalau orang tua punya komitmen untuk merubah kebiasaan anak, itu pasti kita bisa lakukan. Betul. Walaupun pada tahap awal, pasti anak itu akan banyak komplain, bahkan sampai menangis sekalipun. Saya pernah lakukan itu, dan saya bersyukur istri saya mendukung. Dia bilang, ya paling dia nangis 2 jam berhenti. 2 jam. Dia menangis, komplain, kita biarkan, tapi akhirnya dia menurut juga. Dia menurut juga. Apalagi pendeta saat kita mau mengambil handphone dari mereka, kemudian mengajak mereka olahraga, itu sesuatu hal yang agak sulit dilakukan. Agak sulit dilakukan. Itu pada orang tua yang sudah berkomitmen, yang memiliki waktu untuk bermain dengan anak-anak mereka. Bagaimana dengan orang tua yang kesehariannya itu keluar dari rumah jam 6 pagi, kemudian sampai di rumah jam 8 malam? Kapan waktu untuk anak-anak mereka? Betul. Siapa yang mendidik anak-anak mereka? Jadi, jangan salahkan anak-anak ketika mereka memilih kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena yang mendidik mereka sebenarnya bukan orang tua, tapi YouTube, film-film, animasi-animasi apa yang mereka nonton melalui mobile phone mereka. Baik, jadi memerlukan komitmen ya, saya tangkap poinnya. Dan kemudian saya dapati bahwa ternyata memulaikan sehat di rumah itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Nah sekarang apa saja tantangan? Bila kita ingin mulai, apa saja kira-kira tantangan yang bisa jadi dihadapi orang tua atau keluarga seutuhnya, Bapak Mandias dan Ibu? Tantangan yang paling pertama itu kalau dari pengalaman pribadi saya, pendeta,
Yang menjadi tantangan itu waktu. Waktu. Terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk pekerjaan kita, sehingga ketika kita kembali ke rumah, waktu untuk merubah sesuatu yang baik itu, terkadang kita sudah capek. Ya. Kita terlalu capek memikirkan pekerjaan kita. Sehingga sampai di rumah itu maunya rileks aja. Nggak mau untuk merubah sesuatu yang bahkan kita sudah tidak tahu sekarang. Anak-anak kita makan apa, mereka tidur jam berapa. Betul. Banyak dari kita orang tua yang sudah lupa dengan hal ini. Kapan mereka terakhir berolahraga, minumnya cukup atau tidak. Secara jujur, kalau kita terlalu sibuk, kita lupa dengan hal-hal ini. Saya suka bercanda dengan anak-anak saya nggak mau tanya, kalian minum banyak nggak? Pasti mereka jawab iya. Yang saya tanyakan adalah, kencingnya berapa kali hari ini? Warnanya apa? Karena kita tahu kalau kencingnya warna kuning pekat, itu pasti dia kurang minum. Atau saya tanya, di sekolah itu berapa botol yang habis? Berapa botol yang habis? Sebenarnya kalau kita punya waktu saja untuk menanyakan hal-hal ini kepada anak-anak, itu akan seperti mengingatkan lagi ke anak-anak kita. Jadi tantangannya itu sebenarnya adalah waktu, pendeta. Waktu. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sangat-sangat sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga melupakan waktu untuk merubah sesuatu yang salah. Bahkan bukan merubah, melihat sesuatu yang salah pun terkadang di dalam rumah tangga, terkadang kita sudah tidak punya waktu. Ya, betul. Saya setuju dengan itu. Nah, dari sisi seorang ibu, tantangannya apa? Tantangan dari seorang ibu mungkin prioritas ya, pendeta. Prioritas kita sebagai orang tua itu, apa sih yang kita mau anak-anak kita nanti? Yang tadi Bapak Regen bilang, itu waktu itu memang sepertinya kalau bagi kami yang bekerja itu susah sekali. Betul. Tapi kalau dari saya, pendeta, tantangan prioritas atau waktu, kita minta Tuhan untuk tolong kita. Karena kalau nggak ada kuasa Tuhan, kita mau berkomitmen bagaimanapun, itu pasti nggak akan bisa, pendeta. Bertekad mau seperti apapun, kalau kita nggak berdoa minta Tuhan untuk yang berkuasa, itu akan susah, pendeta. Baik, jadi dengan pertolongan Tuhan ya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Regen Mendias dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan sehat dimulai di rumah. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah yang berikut ini, tetap bersama kami dalam program Kapas. Kembali bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita yang sangat menarik dengan narasumber kita yaitu keluarga Bapak Regen Mendias. Nah, panjang lebar kita sudah berbicara tentang bagaimana tantangan dari memulai pola hidup sehat dan lain sebagainya tadi sudah Bapak Mendias dan Ibu jelaskan. Sekarang, bila pola hidup yang tidak sehat ini sudah dibiasakan berlangsung begitu lama, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk coba berhenti dari pola hidup yang tidak sehat itu? Dan kemudian pertanyaannya, apakah kalau memang sudah lama dan kita buat perubahan, ada faedahnya atau tidak? Masih ada lagi yang boleh diselamatkan atau tidak? Silakan. Oke. Tidak ada kata terlambat, pendeta, untuk memulai sesuatu yang baik. Pasti Tuhan akan lihatlah, ya kan? Jadi kalau dibilang sudah terlambat, tidak ada yang terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali melakukan hal-hal yang sehat. Kalau memang dalam suatu rumah udah melakukan hal-hal yang maksud pola hidupnya udah tidak benar, mau dirubah itu sangat baik itu, pendeta. Jangan sudah tahu, oh sudah salah sudah ya, nggak apa-apa. Terus aja terus ya berkelanjutan sampai seterusnya. Jadi kalau dari saya, pendeta, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu hal yang baru. Itu, pendeta. Dari Bapak.
Kalau mau merubah sesuatu yang salah yang sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama, saya rasa itu memang agak sulit, agak sulit. Tapi saya mungkin ambil contoh untuk pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus. Itu penyakit yang mereka derita karena pola hidup yang salah yang sudah dilakukan puluhan tahun. Ketika dia sudah selama umpamanya 50 tahun, 50 tahun dia menghidupkan pola hidup yang salah, sehingga dia menderita diabetes, dan kita mau mencoba merubah dia dalam waktu 1-2 hari, itu saya rasa nggak akan mungkin. Tapi ketika orang tersebut, keluarga tersebut, berkomitmen untuk berubah, saya rasa itu satu hal yang sangat-sangat baik. Tapi ingatlah, ketika kita memutuskan untuk berubah, itu nggak akan segampang teori atau YouTube yang kita nonton. Ada banyak proses yang harus kita lakukan, up and down, up and down. Terkadang kita 100% menuruti apa yang memang goal kita, terkadang kita melenceng, tapi jangan kita menyerah. Mencoba terus, mencoba terus. Banyak kesaksian kalau kita lihat di YouTube, banyak kesaksian orang-orang tua yang berusia 50, 60 tahun. Mereka merubah gaya hidup mereka, tapi itu butuh proses dan usaha. Jangan kita hanya mau merubah, tapi itu kita berpikir itu sesuatu yang mudah. Nggak bisa. Kita pasti akan jatuh. Jadi perubahan itu butuh proses, pendeta. Betul. Dan tidak ada kata terlambat dalam hal perubahan sesuatu yang baik. Tapi itu butuh proses dan butuh waktu, dan kita harus punya komitmen untuk menjalankan itu. Baik. Singkat saja Bapak Mandias dan Ibu, kira-kira pola hidup yang tidak sehat seperti apa yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Oke. Mungkin kita mulai pertama dari makanan. Ya. Makanan. Kemudian makan. Tuhan Allah ketika Dia menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan sebenarnya makanan apa yang harus kita makan. Ada biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan. Itulah yang seharusnya kita makan. Itu dalam segi makanan. Kemudian olahraga. Olahraga. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan kantor untuk tempat kita bekerja. Tempat bekerja kita sebenarnya adalah di alam. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita bergerak menggunakan otot-otot kita. Sehingga kita memperoleh tubuh yang sehat. Kemudian, Tuhan tidak pernah menciptakan ada air condition, ada AC. Tuhan mau kita hidup sebenarnya di alam. Alam terbuka, kita menghirup udara yang segar, berkeringat itu hal yang biasa. Tapi hal-hal ini sudah menjadi hal yang sangat jarang dinikmati oleh orang-orang, bahkan keluarga-keluarga yang hidup di akhir zaman ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ibu, pola hidup apa yang harus dihindari? Pola hidup apa yang harus dihindari? Tadi menambahkan, pola hidup tidak bisa tidur terlambat. Kita harus tidur seenggaknya paling lambat itu jam 10, pendeta. Jam 10 ya. Karena itu pembentukan sel darah merah kita dari jam 10 sampai jam 2. Jadi apalagi anak-anak lagi sedang bertumbuh, berkembang, mereka punya sel-selnya, jadi tidur tepat waktu itu sangat penting, pendeta. Iya. Lalu mengurangi makanan-makanan snack-snack yang tidak ada gizinya, pendeta. Dia makan tapi kosong nilai gizinya. Itu harus dihindari, pendeta. Minuman-minuman manis seperti itu, pendeta. Mungkin itu yang saya tambahkan. Pendeta, saya menambahkan, menarik sekali mengenai pola tidur. Ya. Saya kebetulan mengajar juga, bertemu dengan orang-orang muda. Terkadang di kelas itu, jam 8 itu, ada sebagian mahasiswa itu yang ngantuk di kelas. Yang ngantuk di kelas. Saya coba bertanya, jam berapa Anda tidur? Oh, jam 3, jam 4 pagi. Jam 3, jam 4 pagi. Dan itu bukan hanya 1-2 mahasiswa. Itu terjadi pada
lebih dari setengah mahasiswa. Artinya apa? Pola tidur untuk generasi muda sekarang itu sudah sangat-sangat berubah. Tidur di atas jam 12 malam buat mereka itu sesuatu hal yang normal, suatu hal yang biasa. Saya punya anak, mereka punya grup WA. Terkadang saya pantau, subuh mereka masih asik WA-an di grup satu dengan yang lain. Kemana orang tua di sana? Di mana peran kita sebagai orang tua? Kalau kita tidak mengarahkan generasi sekarang, generasi ke depan itu pasti akan memiliki penyakit yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, puji Tuhan ya. Jadi ini harus dihindari ya. Iya. Pola hidup yang tidak sehat, termasuk tadi pentingnya untuk tidur tepat waktu. Iya. Untuk supaya sel-sel boleh terbentuk kembali. Nah, apa yang Alkitab dan pena inspirasi katakan sehubungan dengan hal ini? Kira-kira ada nasihatkah dari Alkitab dan pena inspirasi yang ingin dibagikan Bapak Mandias dan Ibu? Silakan. Dari Ibu Mandias mungkin ya. Silakan. Ada di dalam Alkitab, di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi Tuhan sudah memberikan nasihat kepada kita orang tua, sejari dini kita harus mendidik anak-anak kita dengan pertolongan Tuhan untuk mendidik mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan orang tua lakukan kepada anak-anak. Itu pendeta. Baik. Ada tambahan mungkin dari Bapak? Iya, kalau dari Ibu Mandias mungkin sudah menyinggung dari ayat Alkitab. Saya ingin mengutip beberapa kutipan dari pena inspirasi. Di dalam buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda. Dikatakan di sana, Tuhan telah menyediakan di hadapannya hasil-hasil bumi yang beraneka ragam. Hasil-hasil bumi ini sebenarnya Tuhan ciptakan untuk memberikan selera yang baik dan memberikan gizi yang baik kepada umat-umat Tuhan. Kemudian, ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat itu akan meningkatkan kekuatan jasmani kita, pikiran, akhlak kita akan terbentuk dengan baik, dan kuasa rohani itu akan sangat besar di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sudah tersedia ya. Sebelum kita datang kepada kesimpulan Bapak Regen Mandias dan Ibu, ada orang yang berkata bahwa menghidupkan pola hidup sehat itu mahal. Iya. Tapi sebenarnya biaya untuk kesehatan juga lebih mahal ya. Jauh lebih mahal. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu? Mungkin sekaligus dengan kesimpulan dan closing statement. Silakan. Kesehatan itu memang mahal. Mungkin sekarang kita berpikir, ada BPJS kok. Tapi saya mau katakan kesehatan itu mahal. Ketika kita sakit, atau ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, berapa banyak yang harus kita korbankan untuk itu. Mungkin kita melihat keseharian di rumah sakit, ketika ada yang sakit, mereka harus menjual kebun. Mereka harus menjual rumah untuk mendapatkan kesehatan. Sehingga ada statement yang saya baca, kita mengejar harta dengan mengorbankan kesehatan. Dan ketika kita mendapatkan kesehatan dan mendapatkan harta yang banyak dan kesehatan kita terganggu, kita akan mengorbankan seluruh harta yang kita miliki untuk mendapatkan lagi kesehatan tersebut. Jadi kenapa kita harus mengorbankan kesehatan kita untuk mendapatkan harta? Kesehatan itu adalah harta yang berlimpah, sangat mahal. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Baik, terima kasih. Ibu mungkin closing statement sehubungan dengan sehat dimulai di rumah. Silakan. Baik, pendeta. Seperti yang awal saya sudah sampaikan bahwa anak-anak itu merupakan warisan kita. Warisan yang Tuhan titipkan ke kita, pendeta. Dan Tuhan sudah memberikan perintah di dalam Alkitab supaya kita memberikan pola hidup yang benar untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita merupakan penerus bangsa, penerus juga pekerjaan Tuhan. Jadi anak-anak kita bisa bertumbuh sehat fisik, mental, jasmani, rohani. Yang seperti saya bilang, pendeta, kita akan bertemu dengan Tuhan dalam keadaan kita yang sehat seutuhnya, pendeta.
Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat Kapas dan Bapak Regan Mandias dan Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang saya percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kita kali ini, sehubungan dengan sehat dimulai di rumah. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah Bapak Regan Mandias mendoakan kita sekalian? Silakan. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang begitu baik, yang selalu mengasihi dan memberikan kepada kami sesuai yang kami butuhkan. Bapa yang membentuk keluarga-keluarga di atas dunia ini. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena kami sudah diberikan pengetahuan mengenai bagaimana kami sebagai keluarga harus memulai kesehatan itu dari rumah kami. Sehingga kami, orang tua, dan anak-anak kami boleh mendapatkan tubuh yang sehat. Dan dengan tubuh yang sehat, kami boleh gunakan itu untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau percayakan untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan, keluarga-keluarga, agar kami dapat menghidupkan kesehatan itu dari rumah kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menghidupkan pola hidup sehat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa untuk berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Regan Mandias dan Ibu Lea Andi Sintia yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu memberkati Bapak Mandias dan Ibu dalam tugas pelayanan dan juga bersama dengan keluarga dalam setiap kehidupan keluarga bahagia selalu dan sukses. Di mana saja Tuhan izinkan Bapak dan Ibu pergi dan melayani. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kita, keluarga Bapak Regan Mandias. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.